kelasnya nih Pak, itu nggak pernah penuh. Ya, jadi masjidnya saya lihat tiap pertemuan itu meluas. Apalagi topiknya Maulid Nabi gitu. Tapi dari topik yang lain sebelah kanan nabrak, sebelah kiri nabrak Pak. Yang aman bahas Maulid Nabi itu Pak. Nah, karena cukup rempong hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sahabat-sahabat identitas yang dimuliakan Allah, tentu saya akan menjelaskan dulu dalil posisi terkait Maulid Nabi Pak ya. Jadi mencintai Nabi itu hukumnya wajib Pak, karena dia bagian dari rukun iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, kalau mencintai Nabi punya wajib, itu bahagia atas kelahiran Nabi pun punya wajib. Dalilnya nggak tanggung-tanggung, bukan sunnah lagi Pak, tapi Quran ayat 58 surat Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan Muhammad, bifadlillah, karena karunia Allah, wa birahmatihi, dan sayangnya Allah, fabidzalika, karena itulah, falyafrahu, suruh umatmu berbahagia atas kelahiranmu. Sekarang kan bulan Maulid Nabi, nanti hari Kamis kita libur nasional Pak. Sebagian bapak kan senang karena libur Pak. Jangan senang karena liburnya, tapi senang karena tanggal itu 12 Rabiul Awal Rasulullah lahir. Jadi senang bahagia atas kelahiran Nabi itu disuruh Al-Quran Pak. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kalian bahagia atas kelahiran Nabi, khairun, lebih bagus, lebih baik, lebih berharga, lebih bernilai, mimma yajma'un, terhadap apapun yang kalian kumpulkan, emas yang kalian kumpulkan, eselon yang kalian kumpulkan, duit yang kalian kumpulkan. Khairum mimma yajma'un, lebih bagus ketimbang kelahiran Nabi. Jadi tidak ada apa-apanya Pak yang kita kumpulkan dibandingkan lahirnya Rasulullah. Kalau nggak kenal Allah kita, ya, kalau nggak kenal kebaikan kita. Coba dunia tanpa kebaikan, ngeri Pak. Ya, dunia tanpa kebaikan ngeri. Hari ini coba Ukraina sama Rusia, ya, hilangnya masih di bawah 2 derajat untuk damai itu. Apalagi seorang jenderal Rusia mati itu Pak. Ya, pertahanan Rusia dibombardir Ukraina. Walaupun di belakangnya ada NATO itu Pak. Coba kalau perang itu meluas, ada kemungkinan nggak memicu perang dunia ketiga? Ada. Kalau sampai memicu perang dunia ketiga, manfaat nggak kira-kira keseluruhan bapak-bapak? Mati itu Pak. Nggak ada manfaatnya. Maka disitulah diajarkan kebaikan, kejujuran. Subhanallah. Jadi memperingati kelahiran Nabi hukumnya wajib. Kita aja tiap tahun memperingati apa Pak? 17-an. Agar apa? Agar generasi yang tidak kenal sejarah bangsa kita, yang jauh dari 1945, kenal, tahu sejarahnya, diperingati. Bapak aja tiap tahun merayakan apa itu? Ulang tahun. Saya diundang oleh Dubes Saudi Pak. Acara apa? Ya dibilang, yang penting kan Ustaz waktunya kosong. Datang nggak? Datang saya, orang punya kosong. Ternyata sebelah Pak, sebelah kanan kita. Ternyata saya ngisi milad Dubes Kingdom of Saudi Arabia. Sekalian kita singgir kan. Katanya bid'ah Maulid Nabi. Pas Maulid Dubes nggak bid'ah, kan? Ya. Padahal Nabi itu udah satu. Syahadat kita nggak sah tanpa menyebutkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab aja yang gembira kelahiran Nabi, dia dapat diskon remisi setiap Senin di kuburan, nggak ada Pak.
bebas dari asap kubur. Jadi kalau Bapak sekarang berkunjung ke selnya Abu Lahab, nggak ada lagi maintenance dia, Pak. Hah? Betul kan? Nggak ada lagi maintenance dia tuh, Pak. Lagi nonton mungkin itu, Pak. Nggak ada di barzah. Kenapa? Karena ketika Nabi kita dilahirkan, itu dia menyuruh budaknya namanya Suwaibah. Suwaibah, coba tengok, itu adik iparku Aminah sudah melahirkan belum? Berapa? Kucuk. Gimana Ibunda Aminah sudah melahirkan belum? Belum. Balik lagi, belum tuan. Coba balik lagi, kucuk. Dan melahirkan belum? Yang ketiga kali, apakah bayinya Abdullah, bayinya Aminah sudah lahir? Sudah. Oh, disampaikan nih oleh siapa? Oleh Suwaibah, budaknya Abu Lahab. Tuan, keponakanmu sudah lahir. Itu Abu Lahab senang betul. Yang senangnya budaknya Suwaibah dimerdekakan, Pak. Maka setiap hari Senin Abu Lahab, Pak, di selnya, di mana? Di barzahnya, di kuburnya, Pak, nggak dapat siksa. Saya ketika kuliah di Kairo, ya, itu 1 bulan full Maulid Nabi, Pak. Kita habis kuliah datang ke rumah dosen. Ngapain? Makan-makan. Senang itu, Pak. Itu tuh, Pak, ya. Maka di masyarakat kita ada yang namanya mauludan. Apa mauludan, Pak? Maulud berarti Nabi yang dilahirkan, memperingati Nabi yang dilahirkan. Maksudnya apa? Mauludan, Nabi yang dilahirkan, jelas bapaknya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nadhr bin Nizar bin Mu'ad bin Hudna bin Adnan bin Muqawwim bin Nabur bin Qira bin Ya'rub bin Yashkib bin Nabat bin Ibrahim bin Ismail bin Tari bin Nabur bin Salawud bin Rabu bin Fali bin Aibar bin Syarih bin Arfashan bin Sam bin Nuh bin Lah bin Madru Syarih bin Idris bin Yarid bin Yanish bin Mahlil bin Kailan bin Yanish bin Sis bin Adam alaihissalam. Jelas, Pak, turunannya dari jalur ibu Muhammad bin Aminah bin Wahab bin Surah dan seterusnya, sampai ketemu nasabnya dengan suaminya di mana? Di Hilal. Artinya Nabi Muhammad dia manusia, jelas bapaknya, jelas ibu. Kalau manusia, Pak, berarti ajarannya bisa diikuti karena sama-sama manusia. Lah yang ramai sebelah anak Tuhan, gimana ikutinya, Pak? Paham? Ya. Maulidan, apa maulid? Maulid merayakan tempat Nabi dilahirkan. Di mana Nabi dilahirkan? Hah? Di Beijing, Tanah Baru. Di mana? Di Makkah. Makkah itu kata surat Ibrahim, fi ardin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Fi ardin, di sebuah tanah, ghairi dhi zar'in, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. 'Inda baitikal muharram, di mana? Di kota suci Mekah, di tanah haram. Dulu, Pak, Mekah itu daerah angker. Orang kalau melakukan perniagaan itu menghindari kota Mekah. Kenapa? Gersang. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir, Pak, kota itu menjadi kota dambaan. Orang Depok mesti nunggu 20 tahun tak bisa ke Mekah, betul kan? Jadi bapak-bapak mendambakan ke Mekah kan? Mendambakan ke Mekah atau ke Makau, Pak? Bahkan beda tuh. Subhanallah. Setiap kita Muslim mendambakan di kota suci Mekah. Padahal Mekah itu dulu bukan siapa-siapa, Pak. Dengan lahirnya Nabi, Mekah menjadi negeri yang apa-apa, from zero to hero. Jadi Nabi itu, Pak, menyuburkan kekeringan. Maka kita sekarang lagi kering, apa-apa kering, kecuali Kalimantan udah banjir deh. Subhanallah. Polusi di mana-mana, udah berapa minggu di Jakarta dia ranking tertinggi polusi terkotor di mana? Di dunia, Pak. Maka diantaranya apa? Cobalah kembali dalam keberagamaan kita, Pak. Subhanallah. Yang berbeda itu
adalah perayaannya. Kalau memperingatinya wajib. Sholat wajib nggak? Wajib. Untuk mengingatkan sholat sebelumnya ada apa Pak? Azan. Apa tujuan azan? Memperingati, mengingatkan. Lebih parah lagi, habis azan kita mau sholat ada apa Pak? Ada qomat. Padahal udah jelas kita mau sholat ada qomat. Sholat aja kudu diingatkan Pak. Masa Nabi yang mengajarkan kita sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli, subhanallah, kita peringati. Bapak tahu ayat pertama yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ayat sholawat. Adam alaihissalam selesai diciptakan, lahirnya, batinnya, roh, makan makanan surga, minum. Setelah itu maka tumbuhlah gariza jinsi, keinginan biologis. Ya, setelah makan minum, apa yang ada di surga timbul keinginan biologis. Subhanallah. Tapi pelampiasannya nggak ada, karena dia manusia pertama. Ya, maka untuk melampiaskannya bagaimana Pak? Dia hanya bisa berdoa, doa Adam agar pelampiasan biologisnya ada emergency exitnya. Ya, dia berdoa, doanya Bapak hafal betul, Bapak pasti hafiz ayat ini. Karena setiap pada sholat kita baca ayat ini, akhir surat Al-Baqarah. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, jangan kau bebani aku keinginan biologis isran yang datangnya terus menerus. Betul? Keinginan biologis kata selain gak ada matinya Pak, dia gak kenal umur. Ya bapak-bapak ini yang senior-senior yang asal 0,1. Subhanallah. Walaupun umur 60, Pak, keinginan itu mati gak? Enggak Pak, napas yang gak ada. Napas yang gak kuat tuh Pak. Tapi keinginan itu ada terus. Maka doa, kecapean tertidur dia. Nah, tidur ini Pak bagian dari syariat Islam. Kalau kita nafsu kita ada di umur, kita lagi berdiri duduk, masih kuat tuh nafsu, Bapak ambil air itu, masih ada tuh nafsu. Nah, Bapak sholat 2 rakaat, masih ada nafsu, Bapak baca Quran, masih kuat nafsu Pak, belum meredah, belum bisa teruraikan nafsu itu Pak. Nah, Bapak ini Pak, Bapak baca Quran. Masih ada juga nafsu Pak, selesai baca Quran, Bapak tidur lah. Jadi makanya yang tidur saya nggak larang, silakan. Itu dia lagi melawan hawa nafsunya. Gitu ya. Nah, ketika Adam tidur, bangun dia kaget. Ternyata ada Hawa, bukan Asep Pak. Kalau Asep berarti LG. Bangun dia ternyata Hawa, mau disentuh. Apa kata Jibril? Don't touch please, jangan sentuh Adam. Illa bimahrin, kecuali dengan mahar. Apa maharnya? Dia bukan ASN, bukan TNI, bukan Polri, bukan outsourcing juga kali itu Pak. Jobless, tidak punya pekerjaan. Wah, ada maharnya Jibril. Udah, dengerin ya, ini maharnya. Maka Jibril membaca ayat pertama di muka bumi. Apa itu Pak? Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, malaikatnya bersolawat dan bertaslim kepada Nabi. Maka bersolawat dan bertaslimlah kalian kepada Nabi. Itu ayat pertama di muka bumi. Ya? Makanya dalam 130 Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian cinta Allah, taat Allah, siapa yang mesti kita ikuti pertama kali Pak? Fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi. Jadi salah besar ya, orang yang muda membid'ahkan maulid Nabi. Paham Pak? Itu ya. Yang ikhtilaf itu adalah perayaannya.
Kalau peringatan mauludan, memperingati maulud Nabi, Nabi yang dilahirkan, memperingati maulid Nabi, tempat Nabi yang dilahirkan. Yang ikhtilaf itu mulutan. Apa mulutan, Pak? Mangan, besek, paham kan? Jadi orang bukan mengejar ilmunya, tapi mengejar apa aja? Beseknya. Tapi Bapak jangan salah. Bapak jangan salah. Andalusia itu apa, dekadensi moral luar biasa, pornografi, homer. Di kita bukan pornografi lagi, Pak. Zina ditayangin, ada produksi filmnya. Bapak udah nonton belum? Subhanallah. Ada produksinya. Jadi seolah-olah para ulama itu kalau terjadi dekadensi moral anak muda, Pak, itu ngomong sama Nabi udah wafat Rasulullah. Ini umat bejat, Rasul hancur berantakan. Subhanallah. Anak dinasihati gurunya, nggak terima, gurunya diketapel, Pak, sampai buta, betul kan? Senior, Pak, menusuk apa itu? Ada kelasnya sampai buta. Coba gimana tuh, Pak? Rasul lihat umat berantakan. Jadi para ulama dulu, Pak, kalau ada masalah ngajinya ke Rasulullah. Kan Rasulullah udah wafat. Iya, visi. Tapi tengok Bapak 129 kali Imam. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan pernah menyangka orang yang wafat di jalan Allah mati, hidup dia. Maka Imam Al-Hariri, Pak, ketika terjadi dekadensi moral di Spanyol sebelum datangnya Islam yang bayar di mana di Andalusia, dia ngadu ke Nabi. Syair pengaduannya, Pak, jadi sebuah kitab. Bagaimana itu ngadunya? Assalamualaikum